Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Muhammad Yusuf. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin restorasi mesin Miosol ini ya teman-teman ya. Kendalanya adalah motor ini tenaganya sudah ngempos, hilang, terus mesin berisik, ngericik. Dan tentunya untuk suara ngericik ini bukan dari stang seher yang kena ataupun piston ya teman-teman ya. Saya pun belum tahu, ini analisanya saya berpikir bahwa itu rantai ketengnya, tapi kita akan lihat langsung nanti yang bermasalah itu di bagian mana. Nah sebelum kita lanjut untuk pembongkaran, saya akan coba nyalakan dulu biar teman-teman tahu seperti apa kondisi sebelum dibongkar ya. Oke teman-teman, ini udah dibongkar semua dan kita akan bahas masalah yang penting-pentingnya saja ya. Jadi untuk bagian piston, ini pistonnya masih bagus dan menurut yang punya motor ini juga belum lama ya diganti, dan ternyata memang pistonnya ini masih bagus. Nih tuh ya, ini belum baret. Nah belum baret ya, masih normal tuh. Maka ini saya akan tetap gunakan untuk jenis piston ini, dan memang sebelumnya pun ini nggak ngebul ya motornya ya, jadi nggak saya ganti nih, tetap kita gunakan. Nah tuh bagian atas seperti ini, nanti atasnya saya cuci, ini bloknya nanti kita cuci. Nah kurang lebih seperti itu di bagian piston. Dan untuk bagian klep ini katanya baru juga headnya, dan memang terlihat di sini seperti baru ya, masih oke headnya. Nanti kita akan lakukan segir klep ya teman-teman ya. Di sini akan kita bersihkan kotorannya dan sealnya nanti kita akan ganti. Setelah itu payung klepnya ini nanti kita akan sekir agar lebih padat ya kompresinya dan tidak bocor klepnya ya. Nah untuk jenis bagian head, bagian klep kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita lakukan. Nah yang satunya lagi ini di bagian kapas ganda, karena ini berhubungan dengan tenaga. Ini kapas gandanya menggunakan kapas ganda CKD ya teman-teman ya, bukan original ini. Nanti kita akan ganti kapasnya ini menggunakan original, meskipun bekas ya teman-teman ya, yang penting masih tebal dan original. Kalau misalkan ada yang bekas, tapi kalau memang tidak ada yang bekas ya terpaksa menggunakan yang baru. Bisa menggunakan punya bit karbu ya, karena sama. Oke, bagian kapas ganda seperti itu. Selain bagian kapas ganda yang akan kita ganti, nanti kita akan ganti bagian sini nih. Ini kipasnya kemakan, giginya nih habis. Ini menggunakan kipas Mioje ya teman-teman ya, sebelumnya bukan kipas punya Mio Sporty atau Miosol. Ini kita akan ganti dengan originalnya, dan ganti ini juga ganjel slider ya namanya ya, sama bos-bosannya nih, bos rumah lolernya kemakan, cengklong berikut dengan sealnya nanti kita akan ganti. Sama bagian sini kruk asnya ini nanti akan menggunakan kruk as yang ini bekas tapi original ya, masih jos, masih bagus. Sekarang ini kruk asnya udah dibongkar, dan untuk bagian kruk as ini saya melakukan pergantian dengan kruk as yang bekas ya teman-teman ya. Nih ini yang bekas tapi ini masih bagus, masih jos, bagian-bagian giginya ini tidak masalah. Alasannya kenapa saya ganti, karena yang lamanya ini bagian dratnya ini sudah rusak ya teman-teman ya. Nih ini dratnya udah habis dol, dan bagian sini giginya ini juga udah kemakan. Nah ini udah kemakan ya. Tuh. Nah dengan alasan inilah kruk asnya diganti. Sebetulnya bisa saja ini diakalin, misalkan dibubut ya, dilas tambah daging, setelah itu dibikin drat ulang.
disenai, bisa saja. Tapi untuk bagian gigi sini, nah yang paling berat itu bagian gigi ini ya. Kalau giginya ini sudah rusak, misalkan ditelas dulu lalu nanti dibuatkan baru lagi, arahnya itu biasanya tukang bubut nggak pada mau ya, kebanyakan nggak pada mau kalau di daerah saya. Alasannya nggak bisa, susah ya. Memang saya pikir ini lebih sulit ya teman-teman ya, ketimbang dengan membuat derat di sini. Kalau membuat derat ada memang alatnya, senainya, tapi kalau untuk membuat jalur ini tidak ada pasti ya. Kebanyakan nggak punya tukang bubutnya untuk membuat jalur ini seperti pabrikan lagi. Jadi untuk bagian ini sangat sulit, makanya lebih tepatnya udahlah diganti aja dengan krukas yang lain ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu penjelasan di bagian krukas ini dan alasan saya mengganti dengan krukas yang lain ya teman-teman ya. Ini untuk bagian mesin udah saya bersihkan dalamannya ya. Oli-olinya, kotorannya udah saya bersihkan. Tinggal kita pasang aja krukas yang barunya ya. Nah sekarang saya akan langsung aja pasang yang krukas barunya ya. Oke teman-teman, ini bagian headnya ya. Bagian headnya ini udah saya buka. Noken udah saya keluarkan, ya kan. Ini bagian klepnya juga udah saya sekir. Nah, nih lubang-lubangnya udah bersih ya. Ini udah saya sekir, udah saya bersihkan. Tinggal untuk bagian klep ini tinggal pasang saja, ya. Dan di bagian klep ini yang bermasalah adalah satu bagian noken AC ini habis ya teman-teman ya. Tuh lihat, ini kemakan ya, bagian noken AC nya kemakan, cengklong, dan ini menyebabkan suara ngericik bunyi ya. Selain noken as, ini juga yang kemakan pen pelatuknya ini sudah kemakan ya teman-teman ya. Di sini terlihat jelas ini seperti sudah pernah kehabisan oli sebelumnya, sebelum sama orang yang sekarang yang punya motor ini ya teman-teman ya. Sudah pernah kehabisan oli sehingga asnya ini baret dan menjadi tipis. Nah ini juga nanti akan saya ganti. Berikut dengan ini ya, pelatuk. Nah ini pelatuknya juga udah habis tuh, cengklong. Ini juga udah kemakan lumayan parah, dan ini menyebabkan bunyi kasar. Dan ini posisi yang pelatuk ini dia berlawanan dengan yang bagian sini yang sudah kemakan ya. Untuk yang satunya lagi ini masih bagus, nggak kemakan, ini masih mulus ya. Harusnya kan seperti ini ya, mulus, nggak ada cengklong di daerah sini. Kalau ini kan habis tuh ya, cengklong, dan ini berlawanan dengan pelatuk ini, dan ini dua-duanya kemakan. Dan untuk noken as ini sama pelatuk ini harus diganti. Kalau nggak diganti, misalkan ini di gurinda, diratain, dihalusin, nanti tetap akan timbul bunyi dan tenaga pun kurang loyo ya. Untuk pelatuk yang satunya lagi ini masih bagus ya, ini tidak masalah, ini nggak saya buka, ini kita nggak ganti, kita akan ganti satu aja. Dan untuk per klepnya ini sudah menggunakan racing, dan ini nanti akan saya ganti juga menggunakan standar, karena motor ini kan buat standaran ya, buat muter-muter, jadi nggak perlu pakai racing lah, kita buat standar aja semua ya. Nah ini juga saya ganti. Dan di bagian dalam sini nih, di sana harusnya kan ada ring baja ya teman-teman ya. Ini tidak ada, dua-duanya tidak ada. Dan ini menggunakan per racing di dalamnya, tidak menggunakan alas ring bajanya, langsung saja dipasang semacam ini
Saya khawatir nanti bagian ini, bagian blockheadnya ini kemakan ya. Karena melihat dari permukaan per ini kan dia nggak rata ya teman-teman ya. Tuh. Ini kan permukaannya nggak rata dan seharusnya dari pabriknya itu ada ringnya. Entah kenapa yang dulu yang masang ini nggak dipasang ringnya, entah hilang kah, entah gimana lah nggak tahu ya. Karena sejarahnya kata yang punya motor ini, blok ini baru ya, katanya baru diganti di Yamaha katanya sih gitu. Jadi kita ngikut aja, yang jelas yang minus-minusnya kita akan belikan, yang rusak kita akan ganti ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu di bagian blok ini, dan nanti setelah barangnya semua terkumpul saya akan rakit dan kita akan langsung pasang semuanya, rapikan, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah selesai semua. Untuk bagian nokon as, pelatuk semuanya udah saya rakit, nggak saya videokan karena kita ambil cepatnya saja. Dan untuk barang-barang yang diganti seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu saja yang diganti ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan langsung rakit di bagian kipasnya. Nah ini bagian kipas, CVT dan lain-lain. Nah sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita nyalakan karena ini udah maghrib juga, sampai maghrib ya. Kita nyalain dulu. Kita coba hasilnya. Aduh. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari belah itu ya teman-teman ya. Nah, saya dekatkan lagi. Ini saya dekatkan lagi biar suaranya lebih jelas. Teman-teman bisa simak suara sebelumnya dengan suara yang sekarang, ada bedanya atau tidak ya teman-teman ya. Kalau yang di sebelumnya itu suaranya itu kasar, ngericik, dan estimasi saat itu saya bilang mungkin rantai ketengnya ada, ternyata memang dari daerah pelatuk dan nokon asnya itu sudah kemakan ya teman-teman ya. Itu yang paling pertama yang membuat suara itu jadi kasar. Nah sekarang saya akan coba tutup lubang knalpotnya biar lebih jelas lagi suaranya ya. Nah ini suara posisi knalpot ditutup, suaranya jelas banget, halus, tidak ada ngericik, tidak ada ngerotok seperti suara yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman ingin bertanya seputar tentang otomotif atau tentang Mio Soul ini atau tentang Mio Sporty, teman-teman silahkan komen di bawah ataupun DM di IG saya teman-teman ya. Saya Muhammad Yusuf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam otomotif.